Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billah, bismillah, alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu da ila yaumil qiyamah. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadirun usikum wa ayya bitaqwallahi wa ta'atihi la'annakum tuflihun. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat ayatuhum zadatum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Shadaqallahul adzim wa shadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu 'ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin wal hadirat kaum muslimin wal muslimat nusami dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah orang sadayana meniti hari demi hari, minggu demi minggu ayeuna parantos dugi kana waktosna pertengahan sasi Ramadan, di mana orang sadayana bakal mendapatkan atanapi panen pahala yang lebih meningkat, di mana Allah Subhanahu wa taala numutkeun keterangan anu aya dina kitab Fadailul Ashhur, di antawisna Fadailul Ashhur as-salasa nyebatkeun bahwa pada hari ini itu adalah hari ke-14. Jadi urang sadaya puasa dina waktos ayeuna teh puasa dintenan ka 14 insyaallah. Leres. Ayat naon dina puasa dintenan ka-14 numutkeun keterangan dina kitab nu tadi kasebatkeun nyaeta bahwa dina puasa ka-14 ieu urang sadayana hakikatna dipertemukan dengan para nabi, di antawisna Nabi Adam gitu nya, Nabi Ibrahim, Nabi Nuh dan lain-lain dipendakeun sareng para nabi. Pahalana sami sareng pendak para nabi, dan kemudian kita sempat beribadah bersama mereka selama 100 tahun. Nah, ini keterangan anu sanes nyebatkeun selama 200 tahun. Jadi hartosna pahala puasa dina dintenan ka-14 anu lebat dina kategori atanapi kelompok keutamaan gitu nya, lebat karena keutamaan puasa dina dintenan ka-14 itu adalah orang sadayana seolah-olah pendak sareng para nabi, dan kita ikut bersama beribadah bersama mereka dengan para nabi itu selama 100 tahun. Hiji keterangan dina keterangan nusanes ibadah bersama mereka selama 200 tahun. Itu diantawisna. Itu beberapa keterangan anu aya dina kitab nu kasebat tadi. Lajeng kumaha maksadna orang bersama para nabi dan kemudian beribadah selama 100 tahun atau 200 tahun, apa keuntungannya buat kita ini? Keuntunganna naon diantawisna nya keuntunganana di mana pada saat ini teu aya jalmi nya, mungkin ayalah gitu nya, atanapi boleh dikatakan enggak adalah. Teu aya jalmi anu tiasa ngalaksanakeun ibadah ngendeng-gendeng gitu nya. Terang gendeng-gendeng. Gendeng-gendeng bahasa Indonesia naon? Ya. Terus menerus. Tiasa melaksanakan ibadah secara terus menerus atanapi mudawamah selama 100 tahun full kanggo ibadah. Artinya ini enggak bisa. Kenapa dikatakan enggak bisa? Karena pertama usia kita zaman manusia akhir zaman gitu teu aya atanapi sangat-sangat jarang orang nyampe usia hingga 100 tahun.
nudugi karena 100 tahun teh jangan jarang meureun aya mah aya seperti nu pribadi diceritakeun dikisahkeun 1 tahun yang lalu tentang seorang syarifah gitunya nu aya di Pontianak wallahu alam sekarang gitunya masih aya tanapi henteu masih jumeneng atanapi teu henteu nya tahun kamari dikisahkeun usiana sampai 6 tahun ya nu tahun kamari Ramadan tahun kamari dikisah keturunan Rasulullah yang hidup di Pontianak ya. Kemudian beliau setiap harinya melaksanakan sholat malam itu hanya 10 rakaat. Ya, dari setiap 2 rakaat itu beliau doakan untuk anak-anaknya. Dan beliau tidak pernah atau bukan kebiasaannya tidak tidur malam. Semalaman suntuk beliau beribadah kepada Allah mungkin dari mulai jam berapa wallahu alam cuman di sela-sela senggangnya itu beliau senantiasa membacakan surat Al-Ikhlas sampai dari mulai malam sampai subuh sampai jam 9 setelah jam 9 baru beliau tidur bangun lagi jam 11 kurang lebih nah itu jadi kayak seperti kitunya. Adakah mungkin yang lebih? Mungkin masih ada. Mungkin masih ada. Beliau usianya sudah 106 tahun. Nah, tapi jarang orang yang sampai di usia 100 tahun wabil khususnya dihususkan hidupnya usianya untuk senantiasa beribadah kepada Allah. Masih sangat jarang. Numawi akan kecil kemungkinan ya khususnya di Karangmangu aya nutusnya pekan usia 100 tahun. 80 aya henteu? Menurut informasi masa Abah Nedi nya dugi cenah. Cerita Abah Nedi namanya bisa 80. Abah Nedi aya nu terang Abah Nedi nya nu sepuh mah terang nya terutama wargina. Abah Sunedi saur nama dugi hampir dugi. Atana tos dugi karena 100 tahun. Ya, meyakini percantan teu? Abah Sunedi saurna tos dugi usiana terakhir ngobrol sareng Firdaus teh tos sadalami itu 88 saurna nantinya ruan ayeuna mah nugi 80 nya meureun kitu nya. Yalah terlepas dari itu semua kitu nya tos di urang mah tos jarang nu dugi yuswana 100 tahun wabil khusus 100 tahun itu teh dianggap khusus untuk ibadah. Ini di antara wisnanya. Jadi pahala nu disayugikeun ku Allah Subhanahu wa taala ketika kita berpuasa atau napi puasa di hari ke-14 ini adalah seolah-olah kita bertemu dengan para nabi dan membersamai ibadah mereka selama 100 tahun atau napi 200 tahun. Itu di antawisna. Alhamdulillah ini diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala yang mudah-mudahan kemudian kita semua diberikan keikhlasan dalam menjalankan semua ibadah yang kita laksanakan sehingga mendapatkan apa yang dijanjikan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah dirahmatan ku Allah Subhanahu wa taala yang Allah muliakan, alhamdulillah. Oge mudah-mudahan perjalanan tarawih orang oge insyaallah. Perjalanan tarawih di malam ke-14 ini pun ya semakin meningkat. Menurut beberapa keterangan atau nepi keterangannya dina kitab Daratul Nasihin anu aya di antawisna itunya ya sok dianggok kumpara mubalik di antawisna di Pilemburan lah gitunya di Pilemburan ada juga yang menggunakan walaupun mungkin sebagian keterangan tina kitab Daratul Nasihin itu aya doib-doibna tapi kan ini hanya untuk fadailul a'mal ya. Ini untuk fadailul a'mal bukan untuk menjadi hujah hukum gitu ya. Jadi untuk di kalangan khususna Ahlus Sunnah wal Jamaah wabil khusus di kalangan Nahdlatul Ulama hadis-hadis doib pun ketika memang itu hanya untuk fadailul a'mal keutamaan amal bisa dipergunakan gitu ya. Tiasa dianggo keterangan. Tiasa dianggap keterangan atau dasar pijakan. Jadi antawisna salat tarawih seperti itu. Di malam ke-14 Allah Subhanahu wa taala atanapi salat tarawih kita disaksikan oleh para malaikat dan kemudian para ilmu malaikat mendoakan kita hingga yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Setiap malam ge disaksikan ku para malaikat
wabil khusus malaikat pencatat amal raqib dan atid. Namun di malam ke-14 ini ada keistimewaan lain. Di samping oleh malaikat raqib dan atid, juga Allah menyuruh para malaikat untuk menyaksikan kita semua yang melaksanakan tarawih. Dan bagi yang tidak sempat melaksanakan tarawih, ayah hendak kinten-kinten, ayah hendak sempat tarawih. Nah, meureun aya baik meureun. Kemudian saudara-saudara kita yang kemudian ngerada ngoleset gitu nya, agak ngoleset, mari kan eusina ayeuna mah menguranginya. Eta sarada kagu jelok itu tah perjalanan selama 13 hari gitu nya. Perjalanan selama 12-13 hari ya namanya kendaraan kan aya gujelage-jelogna anu kemudian ragrag gitu nya. Kuring mah turun di dieu we cenah gitu. Sampai di hari ke-10, kadang-kadang sebelum hari 10 juga udah ada yang laporan ya. Terus laporan teh kuring mah dugi ka dieu bae nya, kita sok mangga lanjutkeun ka ditu cenah. Nah, ada yang seperti itu. Sehingga kan eusina ya bukan di sini saja, sanes di dieu bae mungkin hampir di setiap mushola, hampir di setiap masjid pun ada pengurangan. Yang mestinya padahal gitu nanti balik nate. Tibalik nate yang mestinya makin ke ujung gitunya, makin ke hilir tak ke ujung, makin ke ujung semakin semakin semangat, bahkan terkadang kebanyakan semakin ke ujung makan semakin berkurang. Upami ningali secara sisi psikologis gitunya psikologis juga namina tanaon lah, tina sisi kita sebagai manusia dalam hal gitunya, dalam hal perilaku dan lain-lain, kejiwaan misalkan atau psikologis, harusnya semakin hari nalika murang kali nembe lebet mah sakola misalkannya masih malu-malu gitunya, bertemu dengan teman masih malu terus, biasanya kan gitu. Nah, tapi makin hari kan makin pertemanan makin dekat, ngobrol makin biasa, artinya sudah makin bisa beradaptasi dengan lingkungan. Leres? Biasanya seperti itu. Ya, dari sisi sosial, dari sisi pergaulan, dari sisi kebiasaan. Orang kedahna di bulan Ramadan ini, pertama dalam hal berpuasa, biologis perut, urusan perut gitunya diantawisna, kebutuhan perut karena kita sudah terbiasa, bolehlah di awalnya misalkan hari pertama, hari kedua, mungkin dari sampai ke hari ke-7 atau seminggu kemudian mungkin masih kena sok aya lapar. Betul apa benar? Jam 8 mulai murilit leres. Nah gitu kinten-kinten teh hilangna jam sabaraha? Panjang dari jam 9 atau 10 sampai duhur atau jam 1-nya masih kena aya. Nangkes jam 1 kaditu terus mulai hilang. Tapi menjelang setengah genap gitu, misalkan jam 5 sampai jam 6 menjelang maghrib aya deui murilitna teh. Betul? Nya kitu nya. Nah, tapi berados gaduh perut sarua bae gitu nya. Yang kita alami itu sama. Itu di hari-hari pertama, kedua, ketiga tetap seperti itu. Tapi ayat perkembangan kedua, ketiga, keempat sampai seminggu kemudian, sampai sekarang hampir sudah 2 minggu, 2 pekan ini, mestinya itu sudah lebih terbiasa, itunya sudah lebih terbiasa. Pertama di sisi puasa, rasa lapar, nu tadina misalkan sok aya muncul jam sekian sudah mulai hilang. Leres. Nah itu teh adaptasi namina, jalmi nu beradaptasi namina adaptor gitu. Ya, itu teh beradaptasi dengan apa yang kita lakukan saat ini yaitu puasa. Tadinya masih kena aya perih-perih, sekarang sudah hilang. Nu tadina masih kena sok aya asa naon namina teh hari-hari pertama mungkin lupa gitunya. Sok aya poho naon sekarang sudah hilang kan, apalagi sudah 2 minggu piraku masih poho keneh gitunya. Pagi-pagi si bapak rekat cai nungguan renon, pagi-pagi mau berangkat ke sawah nungguan cai haneut ti si ibuna ti si emakna gitunya. Bapak nungguan naon? Cai haneut. Keur puasa gitunya. Hari pertama boleh jadi seperti itu. Ongko keur puasa, oh nya poho cenah.
Ayah gitu ya, kadang-kadang terlupa gitu ya. Sekarang sudah enggak. Pun dina pelaksanaan yang lain ibadah taraweh harusnya makin kesini teh makin lebih semangat. Malah ini sebaliknya. Dina puasa nabai ge dina saumna kita ada peningkatan. Nu tadi sok lapar jam 9 jam 10 misalkan aya nama tos teu aya. Nu tadi sok aya perih misalkan nya ari lapar sareng perih benten we nya. Lapar mah itu normal akibat karena memang dikosongan patuanganana. Lamun perutna aya rasa perih berarti itu gerdna tos berjalan. Itunya ger gitunya mahna mulai aktif. Tapi kemudian ketika ditahan yakin ya istilahnya summu tasihu bahwa puasa itu membawa kesehatan. Ulah ragu-ragu, duh orang puasana kumaha nyapan orang boga emah gitu nya. Nyangkeun we emah mah kumaha engke. Tapi wajib khususnya puasa wajib anu instan jadi terus menerus. Nah, itu diantawisna insyaallah. Tarawih nage harusnya seperti itu. Nah, tadarus nage harusnya seperti itu. Tapi pada kenyataannya tarawehna berkurang, tadarus nage berkurang. Nu tadina awal-awal taraweh di dia insyaallah 4 sampai 40 lah paling tidaknya 40 orang ada nurun sampai ke ayeuna nama ka 20 aya teu masih ayanya. Insyaallah 20 masih aya masih lebih. Jadi ka ibu-ibu nu kebagian ngadamel snack ulah kurang ti 20 orangeun nya. Itu diantawisna jan itu ya. Masih ada alhamdulillah. Kuliah Ramadan pun seperti itu ya, tinggal anu aslina bae sakieu. Tapi alhamdulillah katambihan ti palai kaler istiqomah alhamdulillah. Itu diantawisna. Nah, ini harusnya semakin lebih meningkat. Terlebih nanti kita akan menghadapi yang namanya malam-malam keberkahan atau nabi Lailatul Qadar. Aina sadacan Lailatul Qadar urang naraskeun anu kamari terkait Al-Qur'an ya. Insyaallah manawi naon namina teh di masjid bade ngayakeun peringatan Nuzulul Qur'an sakali deui. Mangga nu tiasa hadirnya. Tentang terkait kamari tacan beres. Allah Subhanahu wa taala nurunkeun Al-Qur'an ka urang sadaya, itu Al-Qur'an ini bukan untuk umat Islam kadenya. Al-Qur'an itu bukan untuk umat Islam. Tapi Al-Qur'an diturunkan ku Allah itu adalah hudal linnas untuk semua umat manusia. Kanggo sadaya jalmi. Untuk semua manusia. Kok ada juga mungkin lebih banyak orang yang tidak menerima Al-Qur'an daripada yang menerima Al-Qur'an. Betul. Kanggo urusan sadunia, sanes urusannya umat manusia sedunia ini yang berjumlah sekitar di atas 7M jumlah manusia atau napi populasi manusia di dunia yang hidup saat ini numutkeun keterangan artos gitunya nas keterangan da pribados can maca keteranganana dina naon ayana teu asan mendak gitunya. Cuma numutkeun informasi anu lebet karena cepil pribados bahwa penduduk bumi saat ini itu lebih dari 7 miliar. Loba henteu. Nah, dari 7 miliar itu kurang lebih diantawisna di atas 2 miliar itu adalah umat Islam. Numutkeun wartos itunya umat Islam di seluruh dunia ini lebih dari 2 miliar. Upami numutkeun kacamata secara keseluruhan kartosna 7 miliar diambil 2 miliar umat Islam, itu umat Islam ini sudah menduduki posisi umat Islam terbanyak. Gerak lamun dietang misalkan Kristen kumaha Kristen hanya diambil misalkan berapa persen dari 7 miliar, dari 5 miliar kan berarti 5 miliar yang berikutnya adalah terdiri dari pertama nonis nana teh 1 Hindu, 2 Buddha, 3 Konghucu, 4 Kristen Protestan, 5 atau Kristen hiji we lah gitunya. Da Kristen gening loba Protestan naon lah Katolik dan lain-lain nya seueur Kristen ternyata. Nah, Konghucu terus agama naon deui can anu ateisna nya dan lain-lain itu. Jadi 5 miliar itu dibagi untuk bermacam-macam paham gitu ya.
atau mereka katakan bermacam-macam agama, oke lah gitu dan meren gitunya tadi antawisna. Udahlah, terlepas dari semua itu, bahwa Al-Quran itu diturunkan untuk umat manusia. Bagaimana kumaha umat manusia atau manusia yang tidak mau menerima Al-Quran? Surah Allah, wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Mereka yang berpaling dari Al-Quran, yang tidak menerima Al-Quran, fa inna lahu ma'isyatan dhanka, akan mendapati kehidupan yang rupak tanawan sempit gitunya, penuh masalah dan lain-lain. Mereka yang berpaling dari Al-Quran, tidak mau menerima Al-Quran, dan pada kenyataannya mereka yang tidak hidup bersama Al-Quran itu diantawisna ya kehidupannya mewah, oke mewah, tapi mewah anu tanpa aturan, mewah anu tanpa arah itunya, sehingga saking mewahnya ingin bersaing dengan Tuhan, ingin bersaing dengan muncak urama Allah. Allah punya matahari, mereka ingin buat matahari. Allah punya bulan, mereka ingin membuat bulan. Allah menciptakan kehidupan di bumi gitunya. Menciptakan kehidupan di bumi, mereka ingin menciptakan kehidupan di planet Mars. Saha nu kitu? Aya nu kitu aya teu? Allah menciptakan kehidupan di muka bumi, di bumi ya planet namanya planet bumi. Dieusian ku manusia, dieusian ku makhluk hidup yang lain gitunya. Nah, karena ingin menyamai Tuhan gitunya, saking banyaknya duit mungkin dia ingin menciptakan kehidupan di tempat yang baru yang namanya di planet Mars. Hoak duka bener eta teh. Saha? Orang Amerika. Ceritana nama orang terkaya, ceritana nama meureun gitunya. Nah, itu di antara Elon Musk. Pernah kita dengar gitunya informasinya gitu, informasinya duka hoak duka leres. Elon Musk ingin menciptakan kehidupan di planet Mars. Planet Mars naga memang planet Mars ciptaan saha? Nah itu. Nah itu karena memang kayaknya kayak tanpa arahan, atau sana benghar tanpa arahan yang benar. Dan mereka mendapati kehidupan yang tos teh segala macam, intinya kan bingung teh dan lain-lain. Bahkan ada di antawisna lamun telepat duka profesor duka dokter lah gitu ya, seorang yang memang pinter, jalminu pinter gitu ya, sakit kepala, merasakan sakit kepala yang tidak pernah berhenti gitu di antawisna, yang sudah berobat kemana-mana, hampir ke setiap negara nu aya dokter nu hebat dipapai untuk berobat, tidak pernah ditemukan obatnya. Dan pada akhirnya ada yang menemukan bahwa pada otak manusia itu ada saraf yang tidak bisa dialiri darah, ngan pendek lah gitunya, duka sasan 3 aya duka henteu. Di saraf otak itu ada di otak itu ada saraf yang tidak bisa dialiri oleh darah, moal tiasa, dan itu akan berdampak pusing, lieur terus untuk selama-lamanya, dan itu tidak bisa diobati. Dan ketika ada seorang duka profesor naon namina gitunya yang meneliti tentang itu, meneliti tentang naon namina teh otak gitu dan sebagainya, ternyata saraf di otak itu yang panjangnya paling ge 1 senti meureun nya, itu tidak bisa dialiri oleh darah, hanya bisa dialiri oleh darah saraf itu ketika manusia itu bersujud. Nalika sujud baru darah itu teraliri, saraf itu teraliri oleh darah. Nah, itu di antawisna. Dan pada saat dia seorang yang memang merasakan sakit terus menerus disuruh untuk bersujud, ternyata benar darah pusingnya, liurna yang selama hidupnya dia alami hilang. Ada yang mendapatkan keajaiban seperti itu. Kemudian ditanya saat itu ditelitilah
tentang sujud. Dan pada akhirnya ditemukan sujud ini hanya dilakukan oleh orang-orang yang Islam, beragama Islam. Dan pada akhirnya orang yang tadi sakit kepala selama berumur-umur gitunya, bertahun-tahun pun masuk Islam. Nah itu diantawisna beberapa kehebatan yang luar biasa. Nomor alhamdulillah nya nu lieur Bu, nu sok lalieur ulah sieun sujud. Da liurna bae ge nya liurna bae ge eta teh alarm. Lamun ibu bapak masih keneh merasa ada yang sok lieur nu sok riet gitu nya, berbahagialah, beruntung. Ibu-ibu nu sok aya keneh rasa lieur untung nya, sok aya keneh pusing untung, sok aya keneh panas tiris untung, sok aya keneh batuk untung, sok aya keneh bersin untung, aya keneh anggota badan yang ketika teriris, tersenggol, terpukul itu merasa sakit, alhamdulillah itu normal. Gaduh lieur, aduh darah tinggi nya tos gaduh lieur teh kan buru-buru ke dokter leres. Karena kita merasa pusing asa ngabegel misalkan di kepala bagian belakang gitu nya, karena punduk bareurat, akhirnya kontrol ke dokter. Da orang yakin orang gaduh darah tinggi berarti darahna keur mulai naik, kontrol ke dokter. Dok ieu geuning larieut bae, dicek tuh dokter darahna tinggi. Hartosna bahwa lieur itu adalah alarm pemberitahuan dalam tubuh bahwa dalam tubuh kita ada masalah. Pertama misalkannya gitu darahna mulai naik deui karena terlalu banyak makan gorengan di bulan Ramadan meureun gitu nya. Kira-kira puasana atau makananna anu salah, pola makannya yang salah gitu nya. Asa ngabaragel nena punduk misalkan dada kina punggung itu misalkan sampai terus ke handap, naon ieu teh pas kontrol ke dokter, dok ieu geus sama ngabaragel gitu ieu na punduk misalkan gitu, oh cenah kolesterol. Kira-kira puasana teh pola makan anu salah, meureun bala-bala sehari sapiring ya, berarti pola makan yang salah, bukan puasa yang salah. Nah itu jadi ada rasa yang tidak nyaman dalam tubuh, itu adalah alarm. Hartosna alarm pemberitahuan bahwa pada tubuh kita ada masalah, harus segera diperiksa. Parios ke dokter ketahuan masalahnya, darah tinggi nah, kolesterol nah gitunya. Abong kena senang emping tangkil, hayu emping tangkil digarugut. Akhirna persendian kaku nyeri, asam uratna naik deui, bongan sorangan. Nah, kitunya. Jadi itu adalah pola makan. Itu jadi aya nu karaos dalam tubuh sampai rasa nyeri yang kita rasakan sakit gitu, misalkan kakeureut nyeri, titajong nyeri, katakol nyeri, alhamdulillah kuduna mah. Jadi nalika aya rasa nyeri, alhamdulillah nyeri keneh geuning. Geuning nyeri keneh alhamdulillah. Nya dalam muntos teu aya rasa nyeri mah berarti sarafna tos teu jalan, betul? Pan ari marios anu lumpuh ge, marios anu stroke ka dokter di rumah sakit, sok ditakol tuh urna nya. Leres teu? Aya nu kantos ditakol tuh urna. Jadi begitu ditakol tuh urna kan kadang-kadang can nepi ge tos ngarajeun manten kan itu nya. Nah itu diantaranya. Jadi dicibit nyeri keneh alhamdulillah, ditakol nyeri keneh alhamdulillah. Mun aya jalmi mun misalkan ibu tidak gor teh jeger teh misalkan tidak gor nyeri alhamdulillah nyeri keneh gitu. Nah itu geuning nyeri keneh alhamdulillah, lamun tos teu nyeri berarti aya masalah sarafna teu jalan. Nah itu masalahnya di sana. Gitunya tos urang uwihan deui alhamdulillah. Nah kembali kepada laptop Al-Quran. Jadi seueur pisan permasalahan-permasalahan di dunia ini yang berhubungan dengan sains dan lain sebagainya yang memang sudah diceritakan dalam Al-Quran, dan benar bahwa Al-Quran memang itu benar, bukan dikatakan 100%, 1000% bahkan benar. Di samping untuk pedoman hidup manusia itunya, pedoman hidup manusia kudu leres mengikuti apa yang disampaikan Al-Quran.
da urang mah teu tiasa memahami dan memaknai Al-Qur'an secara keseluruhan, boro-boro keseluruhan. Para ulama manutos palalintar dipasihan keberkahan, dipasihan karomah dan lain-lain ku Allah Subhanahu wa taala. Sapertos terkadang mempelajari nabaige denya mempelajari nabaige ada orang-orang yang memang murang-kali yang sampai nangis. Itunya nu sapertos anu kamari-kamari disarekeun tentang belajar Al-Qur'an, makharajil huruf. A'udzu kumaha sora amjah a, kumaha sora ain au, gitunya kumaha sora dal da. Urang makan padunga gorolong we a'udzubillahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim. Tos beres we lah, penting baca itunya. Padahal ketika ditelusuri secara makharijul huruf itu salah banget, luar biasa. Tos eta mah teh dipermasalahkeun ku urang, apalagi karena sisi makna. Sehingga para ulama itunya, para ulama mentafsirkan bismillahirrahmanirrahim bahwa alam dunia dan seisinya itu hanya terdiri dari satu titik ba, satu titik nah huruf ba. Hitungan seperti itu. Dunia serta alam semesta ini yang sebegitu luas itunya, itu hanya semacam satu titik pada huruf ba. Ngan sakitu-kitu nantos. Dari mana mereka mendapatkan itu? Wallahu alam, karena ilmu yang sudah mereka dapati, sehingga tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan Al-Quran dan lain-lain. Makanya mereka beliau-beliau yang sudah sampai pada tahap yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala berbeda cara memuliakan Al-Quran. Salah seorang Syekh Imam Al-Zahra itunya, Al-Azra anu di mana? Anu di Melayu, di apa namanya, di Riau gitu, di antawisna. Ketika beliau sedang membaca Al-Quran dalam acara seperti ini itunya, sok ayakan halaqah seperti kieu, diminta untuk membaca Al-Quran, beliau baca. Ketika sedang membaca Al-Quran, aya bae nu ngaharewos, boro-boro anu lempang, mau nu mapah anu ngobrol, aya bae ibu-ibu bapak-bapak nu ngaharewos nalika beliau membaca Al-Quran, langsung ditutup dengan shadaqallahul adzim. Gitu. Laras ngamalkeunana fa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Nalika keur diaoskeun Al-Qur'an coba berhenti. Nah, tapi kemudian ada hadis seperti itu, hadis lagi aya itunya, lamun keur dibacakeun Al-Qur'an berhenti atau pelankan suara. Nu utamana pelankan suara, sanes pelankan suara. Lamun dibacakeun Al-Qur'an, nah itu teh bukan semuanya sanes naon hartosna untuk orang-orang yang ada di sekitar. Pertama, terus pada saat-saat yang kita memang siap untuk mendengarkan, pada saat-saat kita siap untuk mendengarkan. Kedua dan ketiganya, memang tidak ada pekerjaan lain yang tidak akan kita kerjakan. Dan ini kadang-kadang digunakan kunaon namina teh semacam yang kumahanya, yang memang terbatas dengan keterangan, terbatas dengan referensi. Gak boleh tuh bid'ah. Nah, bid'ah deui larina teh jadi nanti nyetel pengajian dina speakernya. Pon kudu ngadengekeun cenah misalkan piraku orang anu keur lempang begitu teka pireng Al-Qur'an, jalmi nu keur lemapah misalkan di jalan ya, akan menuju pulang setelah pekerjaannya. Atanapi nak kendaraan pas bilang Al-Qur'an piraku kudu ngeureunnan. Jadi hanya kondisi-kondisi tertentu daripada di setel dangdutan. Itunya di samping untuk pengingat. Jadi ada yang digunakan untuk hal-hal yang lain. Jadi hartosna nya ketika misalkan orang ada di dalam halaqah seperti ini, mirang Al-Qur'an dan tidak ada pekerjaan lain kecuali kita memang mendengarkan, maka pirengkeun. Nah, kumaha kajian tenanana sareng lamun misalkan sapatos kamari keterangan tentang salat, pan kudu mirengkeun bacaan imam gitu nya. Nah, terkait bacaan Fatihah na makmum kan cenah kudu mirengkeun bacaan imam. Betul. Dan wurud asbabul hurud hadis eta teh kieu. Asbabul hurud sebab-sebab turunna hadis nu eta teh itu pada saat lagi orang-orang ada yang naon namina teh, ada yang sedang berbaca Al-Qur'an,
tapi di sisi lain mereka di satu halakoh itu gitunya, di satu majelis itu, di tempat yang sama seperti itu ngobrol-ngobrol, nu maca Quran, nah gitu. Jadi nalika anu keur macakeun Quran pirengkeun gitu diantawisnanya di satu tempat yang sama ulah nu maca Quran, nu ngobrol-ngobrol, nah itu diantawisna. Jadi numutkeun keterangan sapertos kitu asbabul wurudna. Jadi kemudian untuk menggali diterapkannya seperti apa. Nah seperti misalkan dari orang menuju sholat berbenturan dengan imam nalika baca Fatihah na iraha gitunya, ya kita kondisikan gitu. Itu diantawisna tos uwihan di kana Al-Qur'an. Nah kemudian sikap orang kana Al-Qur'an seperti apa? Ya mesti nama seperti tadi. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat ayatuhum zadathum makin aya rasa senang minimal resep lah itunya, minimal semakin resep. Makanya insyaallah ketika kita sebagai umat yang iman yang Islam tidak terjadi, paling tidak di wilayah Kuningan itu tidak pernah terjadi aya jalmi anu tadarus kemudian dijorag dan terjadi perkelahian gara-gara tadarus. Aya teu di Kuningan mah alhamdulillah nya. Wabil khusus di Karangmangu teu aya, tapi di daerah lain mah aya Bu. Untuk saat ini bulan Ramadan saat ini tahun ini ada pernah terjadi mireng gitunya, tapi duka sih ari informasinya mah duka, tapi Ramadan tahun ini kalau nggak salah pernah terjadi aya beberapa santri aya naon murangkalih lah intinya murangkalih anu dijorag, anu di sanes dijorag tapi hanya oleh seseorang karena tidak suka dengan bacaan tadarus. Ayahnya kayak kejadian gitu, tidak senang, mungkin telinganya terasa panas merenya, telinganya terasa sakit, telinganya terasa panas dengan mendengar suara tadarus itu bacaan Quran, kemudian mendatangi masjid di tempat di mana tadarus itu dilaksanakan, dan kemudian ada salah satu atau napi beberapa naon murangkalih anu memang kena penganiayaan gara-gara tadarusnya. Kira-kira lamun orang keur maca Quran telinganya terasa sakit, telinganya terasa panas, saha kira-kira eta? Nah, ya katakan saja seperti itu ya. Katakan saja seperti itu ya. Nusok terasa panas, yang serta merasa menggigil, merasa sakit ketika dibacakan ayat Al-Qur'an atau ketika dikumandangkan adzan ya mereka saha. Nah gitu, makanya modal murangkalih gitunya diantawisna ya. Yang Bapak ketahui nya kitu nalika misalkan ya hari sore gitunya, hari sore itu waktu sore itu sekitar jam 4:30 tanapi jam 5 sampai menjelang maghrib itu saat-saat yang paling bagus dari seluruh waktu ya ada dalam hari itu jam 5 sampai menjelang sore gitu. Cek waktosna naon waktosna saria playungnya enan saria playung. Nah cek bahasa sepuh mah aya istilahna sandekala. Naon ari sandekala duka bahasa nati mana, sande nati mana, kala nati mana. Ari cisandena mah belah cisande belah mana? Cisandena belah kidul. Itu sawah lope tuh Cisande tuh aya kalana ka hadenya. Naon ari sande kala saur orang tua dulu cenah jam 5 sampai jam 6 menjelang maghrib lah gitunya, itu sande kala sadaya gegeremetan sanes gegeremetan. Itu sangat waktu yang sangat baik ketika model Sariak Layung pas prai kararoneng jam 5 sampai menjelang maghrib, itu waktu yang sangat baik untuk siapa? Jang para jin untuk seluruh jin gitunya, jam 5 sampai menjelang maghrib itu waktu terbaik. Sehingga apa yang mereka lakukan persis siga manusia ketika mendapatkan pagi hari, utama nah dina hari minggunya, hari manusia makan hari minggu nganggona, padahal mereka mah setiap hari gitu ya.
Setiap pagi, setiap sore itu persis seperti manusia ketika pagi hari. Udarana seger, kayaknya kan paling bagus pagi harinya. Ya, lamun malam hari kurang bagus. Pagi hari, nah setelah subuh ini waktu sangat bagus untuk manusia. Juga hewan-hewan yang lain menghirup udara segar. Nah, ini naon aura, sanes aura, energi yang bagus, energi yang sangat bagus didapatkan oleh manusia itu di pagi hari. Begitu pula halnya dengan jin. Jin mah sore nah dari jam 5 sampai menjelang maghrib. Numai ke orang tua sok disebut candekala. Kenapa? Karena semua jenis jin, ya, semua jenis jin itu kala luar mararidang eta teh nongkrong di jalan, nalangkring di jembatan di dinya, nalongkrong di parapatan. Aya nu keur bareng main bola aya eta di lapang ya. Loba eta teh. Bangsa nu kararitu teh. Eta nya. Tapi nah jadi kahadenya jadi pada saat sore itu adalah waktunya jin JJS muncak urang mah sore cek manehna nama isuk teh sarua jeung urang mun urang mah JJP jalan-jalan pagi gitunya mun jin mah jalan-jalan sore waktu kita karena waktu paginya mereka sore gitu jeung urang mah gitu. Nah jadi waktu jalan-jalan mereka, waktu mereka bergembira-ria dengan keluarganya gitu misalkan jalan-jalan dan lain-lain kamarana welah waktu sore itu waktu mereka berbahagia dengan alamnya karena itu energi yang sangat positif kepada mereka atau bagi mereka. Nah permasalahan anak orangnya sok sarua sore-sore sok mararidang pantes sok loba nu kajin-jinan gitu ka setan-setanan punten jalan-jalan sore ngalewat dina motor calana baju nu orok diparake gitu nya kadang-kadang araya gitu. Ulah urutan sore-sore dipakai jalan-jalan seperti itu kebiasaan jin ya. Sore-sore untuk berjalan-jalan midang-midang dan lain-lain gitu nya bersukaria di sore hari itu kebiasaan jin. Kemudian permasalahan yang kedua, nah ketika datang adzan maghrib pas berkumandang adzan maghrib, nah ini permasalahannya yang hampir juga diikuti oleh manusia. Begitu adzan maghrib berkumandang, reuwas tah maranehanana, sehingga kocar kacir kata Rasulullah sampai aya nu terkentut-kentut lari tunggang langgang. Saking naon? Saking sieuna ku suara adzan. Sakit telinga mereka ketika mendengar suara adzan, menggigil tubuh mereka karena ketika mendengar suara adzan sehingga mereka terbirit-birit lari tunggang langgang menghindari menjauh dari suara adzan itu ketika adzan maghrib dikumandangkan. Bahkan saking lumpat lampet namarehanana tunggang langgang kamana bae tidak melihat tempatna gus kamana kocar kacir. Terkadang juga banyak yang masuk rumah nyumput dina gentong, nyumput dina baju, nyumput dina dan lain-lain, dina gelas dan naon-naon. Makanya kata Rasulullah ketika malam hari tiba atau napi sore hari tiba itu wayahna cekolot baheula lawang-lawang rumah jandela tarutupkeun bisi aya jin nu lalumpatan ngadenge adzan asup ka imah. Pantos di imah nangan ribut bae ngan para sea bae heueuh dari lawang pas adzan maghrib teh mararuka bae leres meureun kitu teh tarutupkeun itu cak Rasulullah sanes sekolot sanes gitu nya kata Rasul tutupkan semua pintu jendela tutup nya itu supaya teu aya jin anu nyasar ngadon nyumput di imah. Mau nyumputna di kamar dina kasur bisa nyumputna teh. Nah itu diantawisnya, jadi tarutupannya ditutup, pintunya tutup pas begitu adzan. Nah permasalahannya geus eta makarap teh rek lupat kandi karap itunya. Nu masalahna teh kadang-kadang model di urang-urangan ge manusianya puguh ke ruang riung di masjid, kadang-kadang ke ruang riung model di pondok. Pas adzan teh bubar. Nah anak saha sih eta teh gitu. Sieun ku adzan segitunya. Adan teh kuduna mah breng kata raja teh nya geus kata naon ka cai wararudu kitu nya nyamperkeun nu adan ieu malah bubar. Ya Allah eta anak saha eta kitu nya.
buah keturunan. Itu masalahnya. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, kajongjonan masih banyak ketika kita membicarakan tentang fadilah Al-Qur'an masih terlalu jauhnya, terlalu jauh. Tos orang mah diajar maca bae itu kajina waman a'rada ana sanukan idza tuliyat ayatuhum zadatum imana nya sakedik-sakedik ya orang mencintai Al-Qur'an. Mudah-mudahan tiasa nambi cinta karena Al-Qur'an nya, mudah-mudahan oke tiasa ningkatkeun keimanan ka Allah Subhanahu wa taala. Toh sakitu baheula kirang langkung nahapunten hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.